pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak-Bapak Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Saya Juniati Mantolas, biasa dipanggil Ibu Nela. Saya dengan bekal pengetahuan yang saya peroleh selama mengikuti pelatihan teknis substantif penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, saya akan mencoba merancang sebuah RPP sesuai dengan kemampuan saya. Saya sadar apa yang saya rancang ini jauh sekali dari kesempurnaan. Teman-teman semua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu terdiri dari 13 komponen inti. Tetapi yang akan saya rancang sekarang adalah RPP berdasarkan edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 yang hanya terdiri dari 3 komponen inti yang kita kenal dengan RPP 1 lembar. Dan 3 komponen inti itu antara lain tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Namun sebelumnya, secara pribadi, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Dalam hal ini Bapak Wahidun, Bapak Wayan Arya Adiana, yang telah bersusah payah memberikan materi-materi yang sangat berguna bagi kami untuk meningkatkan mutu profesi kami sebagai guru agama di Nusa Tenggara Timur, khususnya di daerah Timur Tengah Utara tercinta. Terima kasih juga kami sampaikan kepada 4 rekan kerja yang dengan setia dan semangat terus mendampingi kami dalam menyelesaikan administrasi kami. Dalam hal ini Bapak Abdul Hadi, Bapak Ardiwan, Bapak Ahmad Saroni, dan Bapak Muhammad Sahrudin. Teman-teman semua, RPP ini dimulai dengan identitas sekolah. Ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktu yang kita butuhkan. Kemudian dimulai dengan tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini, saya menggunakan 3 bagian tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran kooperatif learning diharapkan siswa dapat 1. Memahami dengan benar arti iman dan pengharapan. Kemudian yang kedua, menunjukkan syukurnya pada Tuhan melalui sikap hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, merancang sebuah puisi tentang hidup beriman. Bagian yang kedua adalah kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajaran ini, media pembelajaran yang saya gunakan adalah LKS dan lembar penilaian. Kemudian alat dan bahan yang saya butuhkan adalah spidol, whiteboard, dan laptop. Kita masuk pada kegiatan pendahuluan dalam langkah-langkah pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan ini, saya mulai dengan berdoa dan menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan materi yang akan saya berikan. Kemudian saya mengecek kehadiran siswa, dan yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran yang ada dan indikator pembelajaran yang akan saya capai dalam pertemuan ini. Kemudian masuk pada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, teman-teman, karena saya menggunakan model pembelajaran kooperatif learning, karena itu saya mulai kegiatan inti dengan literasi. Yang pertama, saya menggali pengalaman siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian saya memberi kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mengamati bahan bacaan terkait dengan materi iman dan pengharapan. Bacaan ini sudah saya siapkan, sumbernya juga sudah ada, tentang Abraham dipanggil oleh Tuhan. Kemudian kegiatan yang berikut, siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami berdasarkan bacaan yang ada. Setelah itu, siswa dibentuk dalam beberapa kelompok untuk
mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan saling bertukar informasi terkait bacaan yang mereka baca. Setelah itu siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok dan ditanggapi oleh siswa dari kelompok lain. Setelah itu dalam kegiatan inti yang terakhir, guru membuat penegasan berdasarkan hasil diskusi siswa, kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang mungkin dirasa belum dipahami seputar materi yang telah diberikan, dan bersama-sama dengan siswa mengambil kesimpulan. Lalu bagian yang ketiga adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, guru bersama siswa membuat refleksi pengalaman belajar. Dalam hal ini, pengalaman belajar yang baru saja dilaksanakan, diikuti bersama, kemudian memberikan penilaian secara lisan berdasarkan tes yang saya sediakan sudah terlampir. Yang berikut menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan menutup kegiatan belajar dengan menyanyi jika masih ada waktu yang tersisa dan berdoa. Setelah itu bagian yang ketiga adalah penilaian. Dalam penilaian ini saya menggunakan 3 jenis penilaian juga, yaitu penilaian sikap, saya gunakan lembar pengamatan, penilaian pengetahuan ada lembar kerja siswa, dan penilaian keterampilan ada kinerja atau yang saya berikan dalam bentuk pekerjaan rumah. Baik teman-teman, ini lampiran dari RPP 1 lembar yang sudah saya siapkan. Ini penilaian sikap, seperti yang tadi saya bilang bahwa dalam penilaian sikap yang saya gunakan adalah lembar pengamatan sikap siswa. Jadi dalam lembar pengamatan sikap siswa ini ada format yang saya sediakan, nomor, hari tanggal, kelas, nama siswa, sikap yang ditunjukkan, dan keterangan. Format penilaian sikap ini saya isi jika ada siswa yang bermasalah atau menunjukkan sikap yang saya anggap masalah ketika proses pembelajaran sementara berlangsung. Tapi kalau misalnya tidak, maka dengan sendirinya lembaran pengamatan sikap ini saya tidak isi. Kemudian di sini juga saya cantumkan lembar kerja siswa. Ini penilaian pengetahuan yang saya siapkan di sini ada 5 soal. Soal-soal ini saya ambil dari indikator yang saya cantumkan dalam pemetaan. Dalam soal ini juga saya menilai membuat soal yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Soal yang pertama ini soal yang berkaitan dengan pengetahuan. Jelaskan makna iman yang sebenarnya. Kemudian soal nomor 2 ini soal yang berhubungan dengan penilaian spiritual. Tuhan menganugerahkan iman kepada kita agar kita dapat menjalin hubungan yang rohani dengannya sebagai Bapa kita. Bagaimana caramu menunjukkan syukur kepada Tuhan atas anugerah iman tersebut? Kemudian soal nomor 3, ini soal yang berkaitan dengan penilaian sikap. Penilaian sikap sosial. Ya, soalnya yaitu bagaimana caramu mengungkapkan iman kepada Tuhan sebagai seorang siswa. Lalu saya lengkapi lagi dengan 1 soal tambahan, tulislah akibat yang terjadi jika manusia hidup tanpa iman. Kemudian soal yang kelima ini adalah soal penilaian keterampilan. Saya meminta siswa untuk merancang sebuah puisi tentang hidup beriman. Tetapi soal nomor 5 ini yang berkaitan dengan keterampilan, ini merupakan soal yang nanti dikerjakan oleh siswa di rumah dan saya ambil sebagai nilai tugas. Kemudian yang paling terakhir ini teman-teman, ini adalah bahan bacaan yang saya sediakan, saya siapkan untuk siswa. Bacaannya tentang Abraham dipanggil Tuhan. Ada referensi bacaannya dalam Kejadian 12 ayat 1-9 dan Kejadian 21 ayat 1-7. Kemudian saya tambah lagi teman-teman, saya tambah lagi dengan bahan bacaan, tidak terlalu banyak. Tetapi ini saya sengaja buat seperti ini supaya bisa memudahkan siswa agar mereka bisa membaca dan
menemukan hal-hal yang mungkin bagi mereka belum memahami, sehingga ini bisa dibahas bersama dalam diskusi kelompok. Mereka bisa bertukar pikiran dalam diskusi kelompok, sehingga berdasarkan hasil diskusi itu maka saya sebagai guru bersama-sama dengan siswa bisa menarik sebuah kesimpulan dari materi pembelajaran yang diajarkan pada hari ini. Demikianlah teman-teman hasil rancangan RPP yang saya buat sesuai dengan pengetahuan yang saya peroleh dan berdasarkan kemampuan saya. Saya sadar apa yang saya buat ini jauh sekali dari kesempurnaan. Karena itu saya mohon koreksi yang baik dari teman-teman. Mari kita sama-sama menyempurnakan apa yang saya buat ini, sehingga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita dan dapat menunjang tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru ketika kita kembali ke tempat tugas kita masing-masing. Demikian ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan berkati kita.